Kalau semuanya dikaitkan dengan Allah, itu nanti jiwa kita akan lebih tenang. Insya Allah. Ini bisa. Nanti kalian mungkin ke depan ya mengalami berbagai macam ujian. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah apapun yang terjadi kita kaitkan dengan Allah. Pertama kita yakin yang terjadi ini adalah takdir Allah. Terus yang kedua, apa yang harus kita kerjakan dalam keadaan seperti ini sesuai dengan syariat Allah dan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kita lanjutkan, kita sampai pada nomor 165. Ditirukan. Inna mahtajaba li syiddati zuhurihi wa khafiya 'anil absari li'idhami nurihi. Innamah tajaba, sungguh Allah terhalang dari penglihatan Innamah tajaba, sungguh Allah terhalang dari penglihatan Lisiddati zuhurihi, lisiddati zuhurihi, karena kuatnya zahir Allah. Wa khafiyah, dan samar, anil absari, dari pandangan, li'idhami nurihi, karena keagungan cahaya Allah. Saya jelaskan, nomor 165 ini mirip dengan sebelumnya. Inna mahtajabal haqqa angka li syiddati kurbihi. Kita tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena saking dekatnya Allah dengan kita. Bukan karena Allah tidak ada sehingga kita tidak bisa melihat, tapi justru karena Allah itu sangat jelas dan Allah itu sangat dekat dan cahaya Allah itu sangat agung sehingga kita tidak bisa melihat Allah dengan pandangan mata kita. Namun nanti di hari akhirat orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Bagaimana caranya? Dengan apa kita melihat Allah di hari akhirat? Allah yang akan memberikan kekuatan itu kepada kita untuk melihatnya. Tapi tentu hanya untuk mereka yang masuk surga yang bisa melihat Allah. Maka dijelaskan dalam Quran, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Dan itu adalah keindahan dan kenikmatan tertinggi di surga. Nah, kalau di dunia ini tidak ada manusia yang bisa melihat Allah karena keagungan cahaya Allah dan kedekatan Allah. Jadi bukan berarti kalau tidak kelihatan berarti tidak ada. Bukan itu.
Karena tidak semua yang ada itu terlihat. Kalian pasti paham suara kentut ya. Coba ditirukan. Pasti fasih. Kalau disuruh menirukan bingung, kalau disuruh praktek pasti bisa. Nah, apakah kentut itu kelihatan? Enggak. Di dunia ini banyak yang tidak kelihatan tapi dia ada. Alam jin kita tidak lihat. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa melihat alam jin. Nah, bisa melihat alam jin itu bukan kelebihan, tapi justru bisa jadi kesulitan tersendiri. Suara apa ini? Dari mana? Dari Putri. Lanjut 166. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyyah wa qiyaman bi huquqir rububiyyah. La yakun janganlah, la yakun janganlah, talabuka permintaanmu tasabbuban sebagai sebab, ilal ata'i pada pemberian, minhu dari Allah. Fayakilla maka sedikit fahmuka pemahamanmu anhu tentang Allah. Wal yakun dan hendaklah talabuka permintaanmu lizharil ubudiyyati untuk menunjukkan kehambaan, wa qiyaman dan melaksanakan bi huquqir rububiyyati dengan hak ketuhanan. Nah, saya jelaskan berkaitan dengan doa, ada beberapa yang perlu kita pahami. Pertama, jangan sampai kita punya keyakinan bahwa Allah memberi karena doa kita. Andai kita tidak berdoa, Allah tidak memberi. Itu pemahaman yang tidak benar, kurang benar. Kenapa? Karena Allah sudah memberi sebelum kita meminta. Coba, kita dari sebelum lahir sudah disiapkan oleh Allah apa yang menjadi kebutuhan kita. Biasanya yang diminta manusia itu apa? Coba kalau kalian berdoa, apa yang diminta? Umumnya orang berdoa itu pasti urusannya rezeki. Umum itu. Datang ke Ustadz, Ustadz, apa? Rezeki saya kok seret, tolong didoakan. Ada pula yang datang ke dukun, ujung-ujungnya juga pingin apa? Pingin kaya karena rezekinya seret. Nah, apakah Allah memberi rezeki karena kita meminta? Enggak. Di alam rahim Allah sudah menyiapkan rezekinya. Pas, tidak kurang, tidak lebih. Begitu bayi itu lahir, Allah sudah memberi rezeki. Begitu dia dewasa, Allah memberi rezeki. Dan bahkan janin sampai lahir, sampai usia sekolah, SMP, SMA, sampai S1, begitu tenang. Allah pasti sudah memberi jatah rezeki untuk saya.
Melalui siapa? Melalui ibu dan melalui ayah. Begitu lulus S1 mulai kerja, bingung memikirkan rezekinya. Dan seakan-akan kalau tidak berdoa Allah tidak memberi rezeki. Padahal sudah 25 tahun Allah memberi rezeki tanpa dia meminta. Lalu bagaimana? Apakah kita harus berdoa supaya Allah memberi? Nah, yang paling baik itu adalah kita menata keyakinan, pikiran, dan perasaan kita. Kita berdoa kepada Allah itu dengan niat utama bahwa kita ini hamba Allah. Jadi kita meyakini kita ini hamba Allah dan Allah Tuhan kita. Itu poin nomor 1. Menguatkan keyakinan kita bahwa kita ini hamba Allah. Apa yang menjadi perintah Allah kita laksanakan. Dan kita yakin Allah Tuhan kita. Dan kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Dan sudah kita ucapkan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu Allah memberi perintah kepada kita untuk berdoa. Maka perintah berdoa itu kita laksanakan. Karena apa? Karena kita ini hamba Allah. Jadi bukan karena menginginkan sesuatu dari Allah lalu kita berdoa. Karena kalau doa itu selalu dikaitkan dengan pemberian, itu nanti jadi masalah. Karena ada keinginan lalu berdoa. Kalau berdoa keinginannya tidak tercapai, doanya ditinggal. Ini masalah. Jadi kelihatannya sederhana, tapi itu jadi masalah. Iya toh? Ya. Contoh kelihatan yang sederhana, tapi kalau dipikir-pikir masalah. Cinta dengan cantik. Atau cinta dengan tampan. Jadi bisa jadi nanti suatu saat seorang istri ya, istri kalian ya, itu mengatakan, aku sayang pada ayah. Kenapa? Ayah tampan. Kelihatannya sederhana, karena ayah tampan dia cinta. Nah kalau tidak tampan, cintanya hilang, gitu ya. Kelihatannya sederhana. Nah terus bagaimana? Yang terbaik itu dikaitkan dengan Allah. Aku cinta pada ayah. Kenapa? Ya perintah Allah, perintah agama. Seorang istri harus cinta kepada suaminya. Maka siapapun yang ditakdirkan oleh Allah menjadi suaminya, itulah yang wajib dicintai. Dan itu berpahala. Tapi kalau cinta dikaitkan dengan tampan, jangan-jangan begitu tampannya hilang, cintanya juga hilang. Cinta seorang suami kepada istrinya dikaitkan dengan cantik. Nah begitu cantiknya hilang, jangan-jangan cintanya juga hilang. Tapi kalau dikaitkan ini perintah Allah, perintah agama, bahwa seorang suami harus mencintai dan menyayangi istrinya. Selagi Allah ada, dan Allah pasti selalu ada, karena Allah maha hidup dan Allah maha kekal, maka cinta itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena selalu dikaitkan dengan Allah. Maka apapun yang terjadi, istrinya itu tetap yang nomor 1, yang paling cantik. Meskipun juga ternyata pasti jelek ya. Tapi tidak masalah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan Allah. Jadi kelihatannya sederhana, tapi kalau dipahami, direnungkan, luar biasa. Makanya di sini dijelaskan fayakilla fahmuka anhu, sehingga pemahamanmu itu kurang benar. Doa dikaitkan dengan pemberian. Kalau Allah tidak memberi, jangan-jangan doanya jadi malas. Kalau Allah memberi, doanya jadi malas. Kenapa? Ya sudah diberi. Ya Allah, aku mau ujian. Tiap malam bangun karena mau ujian. Ujian apa kira-kira? Ujian masuk perguruan tinggi ini.
1 bulan sebelum ujian masuk ke perguruan tinggi, tiap malam dia berdoa supaya lulus. Masalah, kalau diberi lulus, tidak berdoa. Kenapa? Karena yang dicari sudah dapat. Kalau tidak diberi lulus, dia merasa percuma berdoa. Karena sudah berdoa, tidak hasil juga. Nah terus gimana? Kita berdoa, itu kita kaitkan bahwa Allah Tuhan kita. Dan kita ini hambanya. Allah menyuruh kita untuk berdoa, maka itu kita laksanakan. Titik. Nah selebihnya ada momen-momen tertentu kita lebih berharap kepada Allah. Nah itu urusan kedua. Urusan keberapa? Kedua. Agak sulit ya. Tapi mudah-mudahan agak sedikit paham. Belajar pinter. Ini sederhana ya. Tapi tidak sederhana lah. Belajarlah supaya pinter. Kalau dia belajar sungguh-sungguh terus tidak pinter, hasilnya apa? Putus asa. Saya udah belajar tidak pinter-pinter, putus asa. Tapi kalau gini, belajarlah sungguh-sungguh supaya Allah memberimu ilmu dan memberimu pahala. Belajarlah sungguh-sungguh supaya Allah memberi ilmu dan memberi pahala kepadamu. Maka itu hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena dia mencari ilmu, tidak ada kaitannya dengan ilmu secara langsung. Tapi kaitannya dengan dua hal. Allah menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh dan Allah memberi pahala dari perjuangan kita. Maka kita dapat ilmu ketika Allah memberi dan kemudian kita pasti dapat pahala. Jadi kelihatannya sederhana, tapi beda. Perbedaan itu nanti ketika ada gelombang. Contoh ya, motor asli dengan motor tidak asli. Ada motor, saya pernah lihat, ini contoh ya, motor tua, cc-nya 90, dimodifikasi sehingga menjadi baru, persis baru, kayak Kawasaki 250 cc. Terus jejer dengan asli Kawasaki 250 cc. Kelihatan enggak bedanya? Enggak. Tapi kapan kelihatan bedanya? Nah, begitu balapan, nanti akan kelihatan bedanya. Ternyata apa? Yang ini di gaspol itu kecepatannya hanya 70. Tapi sementara yang asli ini di gaspol itu jalannya yang rusak. Ya. Kenapa? Karena cc-nya tinggi. Itu nanti akan kelihatan. Ketika tenang, mungkin kecepatan 50-60, kelihatannya sama, sama. Tapi begitu nanti ada gejolak, baru nanti akan terbukti. Apakah ia bersandar kepada ilmunya, apa dia bersandar kepada Allah? Itu nanti akan kelihatan. Apa yang menjadi sandarannya, itu nanti akan kelihatan. Lanjut. 167. Kaifa yakunu talabu kalahiq.
sababan fi ata'ihi sabiq. Kaifa bagaimana yakunu ada tolabuka permintaanmu allahiku yang menyusul sababan sebagai sebab fi ata'ihi dalam pemberian Allah as-sabiqi yang terdahulu, as-sabiqi yang terdahulu. Ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, Allah sudah mentakdirkan untuk setiap manusia kapan di zaman azali. Dalam hadis itu dijelaskan ya, Allah sudah menentukan takdir seluruh makhluknya. Kapan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Manusia sudah ditakdirkan nanti akan begini dan akan begini. Maka tidak mungkin doa kita itu menjadi penyebab takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak boleh menjadikan bahwa karena kita berdoa Allah memberi. Jadi mana mungkin sesuatu yang sudah diberi itu kemudian baru kita minta. Contoh tadi terkait dengan rezeki. Allah sudah memberi rezeki 50 tahun atau mungkin 25 tahun Allah sudah memberi rezeki. Kemudian usia 25 tahun baru dia merasa wajib mencari rezeki, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Loh, kenapa baru sekarang berdoa? Padahal sudah usia 25 tahun. Selama 25 tahun itu dia kan sudah makan rezeki. Bahkan sebelum lahir dia sudah makan rezeki di rahim ibunya. Lahir sampai usia kuliah lulus S1 S2, nah dia sudah dapat rezeki. Maka tadi kita tidak boleh punya keyakinan bahwa karena kita berdoa Allah memberi. Tapi yang terbaik adalah kita berdoa karena ini perintah Allah. Titik. Nah termasuk apa? Ketika kita punya kebutuhan Allah menyuruh kita berdoa, itu juga kita laksanakan. Jadi poinnya ini cuma dua. Allah Tuhan kita dan kita hambanya. Dan kalau kita merasa sebagai hamba Allah, maka apa yang menjadi perintah Allah itulah yang kita laksanakan. Kalau semuanya dikaitkan dengan Allah, itu nanti jiwa kita akan lebih tenang. Insya Allah. Ini bisa. Nanti kalian mungkin ke depan ya mengalami berbagai macam ujian. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah apapun yang terjadi kita kaitkan dengan Allah. Pertama, kita yakin yang terjadi ini adalah takdir Allah. Terus yang kedua, apa yang harus kita kerjakan dalam keadaan seperti ini sesuai dengan syariat Allah dan perintah Allah. Itu. Lanjut. Seratus 168. Jalla hukmul azali ayyan dofa ilal ilali. Jalla maha agung. Hukmul azali, hukum azali. Hukum azali. Ayan dofa untuk dinisbatkan
ilal ilali pada sebab. Titik. Nah, saya jelaskan sedikit. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Takdir Allah itu tidak akan terkait dengan sebab yang dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh kalian. Karena kita minta kemudian Allah memberi, enggak. Wong kita ini sudah diberi sebelum kita meminta. Kita sudah diberi hidup sebelum kita minta hidup. Nah, ketika kita hidup, kita malah minta hidup. Padahal sebelum kita minta hidup, kita sudah diberi hidup. Sebelum kita berdoa dan sebelum kita mengenal doa, kita sudah diberi kehidupan. Kita sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hidup sampai usia berapa sekarang? Ya, rata-rata kayak saya ya, 17 tahun ya. Sweet 17. Rata-rata ya. Cuman saya lebih sedikit gitu aja lah ya. Kalau kalian lebih banyak gitu aja ya. Lebih banyak mudanya. Nah, kita sudah makan rizki sebelum kita meminta. Maka takdir Allah bukan karena terkait dengan sebab yang kita lakukan. Wong kita belum melakukan apa-apa, Allah sudah menentukan takdir kita. Benar ya? Sebelum kita melakukan apa-apa, sebelum kita berdoa, Allah sudah menentukan takdir kita. Lalu kenapa kita berdoa? Ya gampang, jawabannya apa? Karena perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Udah, itu aja. Karena perintah Allah. Seratus 169. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Wa aina kunta khina wajahatka inayatuhu. Wa qabalatka ri'ayatuhu. Lam yakun fi azalihi ikhlasu a'mal. Wala wujudu ahwal. Bal lam yakun hunaka illa mahdal ifdali. Wa aziman nawali. Inayatuhu, pertolongan Allah, fika, padamu, la li syai'in, tidak karena sesuatu, minka, darimu. Wa aina kunta, dan di mana kamu, hina wajahatka, ketika datang kepadamu inayatuhu, pertolongan Allah. Wa qabalatka, dan menghadirimu. Wa qabalatka, dan menghadirimu ri'ayatuhu,
perhatian Allah. Lam yakun fi azalihi, lam yakun tidak ada, lam yakun tidak ada fi azalihi dalam zaman azali, dalam zaman azali ikhlasu a'malin, keikhlasan amal, ikhlasu a'malin, keikhlasan amal. Wala wujudu ahwalin, dan tidak pula wujudnya ahwal. Bal, bahkan lam yakun tidak ada hunaka di sana illa kecuali mahadol ifdoli, murni karunia, wa aziman nawali, dan keagungan pemberian Allah. Wa aziman nawali, dan keagungan pemberian Allah. Nah, saya jelaskan, Allah memberikan karunia, Allah memberikan segala kebutuhan kita bukan karena kita meminta, bukan karena permintaan kita, bukan karena kita ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena sebelum kita meminta apapun, Allah sudah memberi. Kalau andai kata ya, andai, seandainya, apa yang kita butuhkan itu harus kita minta kepada Allah. Itu kira-kira bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita berdoa? Ya Allah, buatlah jantungku ini berdetak sesuai kebutuhan. Ya Allah, buatlah darahku ini mengalir sesuai kebutuhan. Ya Allah, rambutku, karena rambut apa? Buatlah ia memanjang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan seterusnya. Buatlah mata saya bisa berkedip. Ya Allah, hidung saya hadapkan ke arah bawah, tidak ke arah atas, supaya kalau hujan tidak kemasukan air. Coba seandainya semua yang kita butuhkan itu harus kita minta kepada Allah, capek kita berdoa. Tapi semua yang kita butuhkan itu Allah sudah memberi, pas. Kita tinggal memakai. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah sudah memberi. Ada anggota badan yang bisa memanjang, ada anggota badan yang tidak bisa memanjang. Ada yang bisa memanjang tapi sangat lambat, ada yang bisa memanjang pas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Contoh, bulu mata. Bulu mata bisa memanjang ya. Tapi apakah memanjangnya itu sangat cepat? Enggak. Coba kalau bulu mata itu memanjang sama persis dengan memanjangnya rambut. Itu setiap 2 bulan sekali kita akan pergi ke apa, tukang pangkas yang keren itu apa namanya? Iya. Tiap 2 bulan sekali kita akan pergi ke apa? Barber shop. Ya kira-kira lah.
barbershop atau barbershop itu untuk apa? Pangkas bulu mata. Tapi kan enggak. Kumis ini bisa memanjang, tapi tidak terlalu cepat memanjang. Beda dengan rambut. Tangan, kaki itu ada bulunya, tapi dia tidak memanjang. Coba kalau seandainya tangan, kaki, dan anggota badan ini bulunya itu memanjang seperti rambut, itu pasti keren itu. Ya, itu nanti tukang pangkas itu laris. Jadi sekali pangkas itu kayak seperti apa namanya, pemotong rumput itu. Nanti dapat satu plastik kresek karena saking banyaknya yang dipotong. Tapi kan enggak, Allah sudah memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah ternyata semua pemberian Allah itu kalau kita openi itu ada nilai pahalanya. Kuku memanjang, hari Jumat kita potong. Memotong kuku hari Jumat itu sunnah Nabi. Ya paling enggak ya seminggu sekali atau berapa. Dan ini termasuk sunnah. Potong rambut memanjang dan kita pangkas. Maka itu juga sunnah, ada pahalanya. Potong kumis juga sama, ya. Nah kalau ibu-ibu kenapa kumisnya kok tidak memanjang? Tidak tahu ya. Yaitu kehendak Allah. Berarti untuk ibu-ibu itu ada ibadah yang lain selain itu ibadah memotong kumis. Jenggot kalau memanjang, nah itu dipotong sedikit, dirapikan. Karena laki-laki itu ya memang kalau bisa itu ada jenggotnya, ada kumisnya. Kalau laki-laki tidak ada jenggotnya, tidak ada kumisnya, itu biasanya dipanggil apa? Mbak, ya. Jadi kayak mbak-mbak. Tapi kalau ada jenggotnya tidak ada kumisnya itu kayak embek-embek. Embek-embek itu kan ada jenggotnya tidak ada kumisnya ya. Tapi kalau ada kumisnya tidak ada jenggotnya itu kayak meong-meong. Ya ini hanya bercanda ya. Lanjut 170. Alima annal ibadah yatasawwafuna ila zuhuri sirril inayati wa qala yahtassu bi rahmatihi may yasha wa alima annahu law khallahum wa dzalika latarakul amala i'timadan 'alal azali faqala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Alima Allah maha tahu. Alima Allah maha tahu annal ibadah sungguh manusia yatasawwafuna ingin tahu, yatasawwafuna ingin tahu ila zuhuri sirril inayati pada
munculnya rahasia pertolongan Allah, pada munculnya rahasia pertolongan Allah. Faqala, maka Allah berfirman, yahtassu, mengkhususkan, birahmatihi, dengan rahmatnya, man, pada orang, yasha'u, yang ia kehendaki. Wa alima, dan Allah maha tahu, annahu, sesungguhnya, lau khallahum, andai membiarkan mereka, wadzalika, dengan itu, lataraku, pasti mereka meninggalkan, lataraku, pasti mereka meninggalkan, al-amalah, amal, i'timadan, dengan mengandalkan, alal azali, pada takdir azali. Faqala, maka Allah berfirman, inna rahmatallahi, sungguh rahmat Allah, qaribun, dekat, minal muhsinina, pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya, Allah maha tahu bahwa manusia itu selalu berharap untuk hanya mendapatkan karunia dari Allah. Ya Allah, kuatkanlah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Jadi mengandalkan pertolongan Allah, itu karakter manusia. Kadang manusia juga ingin tahu apa yang menjadi takdirnya. Kira-kira kita ini ada enggak takdir? Apa takdir untuk jodoh? Akhirnya terus berangkat ke dukun. Terus dukun melihat, coba Mas, Mbak, oh ya, kamu ini ndak ada jodoh. Ya, kenapa? Karena yang kiri belok ke kiri, nah terus yang kanan belok ke kanan. Nah sementara rumahmu ada di kiri dan rumahnya dia ada di kanan, maka kalian tidak akan pernah berjodoh selamanya. Coba, padahal orang sudah mau nikah, datang ke dukun diramal, tidak ada jodohnya, umpamanya ya. Nah orang kalau yakin dengan dukun, itu malah dia akan pusing. Maka apa yang menjadi rahasia Allah berupa jodoh, berupa rizki, berupa kematian, di mana dia akan mati, berapa jatah rezekinya, dan kemudian siapa jodohnya. Ya, itu semuanya rahasia Allah. Manusia tidak tahu. Andai manusia tahu, saya itu pernah dapat cerita dari teman saya. Tapi teman saya ini hanya ngajak ngobrol. Alias apa? Andai orang itu tahu siapa jodohnya, itu kira-kira tambah pusing apa tambah seneng? Tidak tahu sih saya. Kalau menurut saya, orang itu malah tambah pusing. Nah kenapa? Coba ketika dia sekolah TK, terus kemudian ketemu sama temannya TK, ini calon jodohku ini. Kamu tahu dari mana? Zaman azali. Coba, maka selama itu dia akan mikir. Jadi begitu teman TK-nya itu digendong sama orang, itu dia sudah cemburu coba. Karena dia ngerti itu calon jodohnya. Tapi karena orang tidak tahu siapa yang akan menjadi jodohnya, tenang aja. Dia entah pergi kemana gitu ya. Mungkin dari Jombang, terus pergi ke Solo, ke Klaten ya. Tiba-tiba pulang, mak belketek, ibarat terus ketemu sama jodohnya tonggone dewe ya. Tapi dulu ya orang ngerti tuh, dulu tidak tahu. Dulu apa enggak tahu. Begitu juga dia merantau.
dan ketemu dengan orang merantau. Akhirnya apa? Di tengah perantauan terus ketemu sama jodohnya yang sama-sama merantau. Apa ada? Ada. Nah itu rahasia Allah, dan itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk bahayanya, maka dijelaskan di sini, lau khallahum wadzalika, andai manusia itu tahu nasibnya yang akan terjadi. Nah, manusia pasti akan mengandalkan apa yang sudah menjadi takdirnya dan tidak mau berusaha. Maka disinilah Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi karunia yang akan diberikan oleh Allah itu dikaitkan dengan perjuangan manusia. Dengan seberapa baik manusia itu melaksanakan sebab-sebab itu. Siapa yang terbaik dalam melakukan proses, maka dia yang paling berhak mendapatkan rahmat Allah yang tertinggi. Contoh, mau ujian, itu nanti setelah ujian pasti akan muncul satu kata, takdir. Kamu kan nilainya segini, ya takdir. Yang dilalah pas ujian, soal yang kelewatan itu yang malah muncul. Saya tidak perhatian, tapi ternyata itu malah yang muncul. Berarti apa? Takdir. Tapi kan tadi, karena orang tidak tahu takdirnya, maka dia akan melakukan proses yang terbaik dalam mempersiapkan ujiannya itu. Dan Allah akan memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada orang yang memberikan yang terbaik dalam proses. Waalaikumsalam. Tafadhali. Lanjut. Ilal masyiati yastanidu kulla syai' wala tastanidu hiya ila syai'. Nah, saya jelaskan dulu. Ini 171 ini untuk menata adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa adabnya? Ilal masyiati, kepada kehendak Allah. Yastani itu bersandar, kulla syai'in, segala sesuatu. Wala tastanidu, dan tidak bersandar hiya, dia kehendak Allah, ila syai'in, pada sesuatu. Maksudnya gini ya, etika kita kepada Allah itu adalah bahwa hanya kepada kehendak Allah semuanya bersandar, dan takdir Allah tidak bersandar kepada sesuatu. Ini sama dengan ungkapan segala sesuatu bergantung kepada Allah, dan Allah tidak bergantung kepada sesuatu. Kita mendapatkan karunia dari Allah itu bergantung kepada Allah. Tapi
Karunia Allah tidak bergantung kepada permintaan kita. Maka dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, Allahu Somad, ya. Allahu Ahad, Allahu Somad. Kepada Allah segalanya bergantung. Jadi semuanya bergantung kepada kehendak Allah, dan kehendak Allah tidak bergantung kepada sesuatu. Memang dalam Al-Quran itu dijelaskan. Apa itu suratnya? Masya Allah, pas hilang. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang, maka Allah akan memberikan jalan. Ayat Qurannya gitu ya. Itu kalau dibalik, siapa yang berjuang, Allah memberi jalan. Berarti pemberian Allah bergantung kepada perjuangan. Apa benar begitu? Enggak. Itu adalah bahasa motivasi. Bahasa apa? Motivasi. Jadi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Dan Allah memberikan motivasi supaya hambanya berjuang. Siapapun yang berjuang, Allah akan memberi. Tapi bukan berarti pemberian Allah itu karena kita berjuang. Jadi logika terbalik itu tidak berlaku bagi Allah. Ini kita harus hati-hati, ya, dalam hal ini. Artinya apa? Kita kepada Allah itu tidak berlaku hukum apa? Tidak berlaku hukum logika. Berlaku bagi Allah hukum perumpamaan. Ya, bagi Allah berlaku hukum perumpamaan. Tapi bagi Allah tidak berlaku hukum kebalikan. Tidak berlaku bagi Allah. Contoh hukum perumpamaan itu begini ya. Contoh hukum perumpamaan itu begini. Kalau ada pembantu terus punya 2 majikan. Terus kemudian ada pembantu punya 1 majikan. Kira-kira mana yang paling enak? Pembantu yang punya 1 majikan. Benar ya? Kenapa? Ya karena enak. Ini berlaku untuk siapa? Perumpamaan ini berlaku untuk Allah. Ada orang itu Tuhannya 3. Ada orang Tuhannya itu 364. Orang-orang kafir Quraisy Tuhannya berapa? 364. Nah, Tuhan ini kan punya hak untuk disembah. Tuhan 364 ini punya hak untuk disembah. Ibaratnya itu majikan. Semuanya minta disembah, minta dilayani. Apa ndak bingung itu yang nyembah itu kalau Tuhannya banyak? Nah, terus kemudian ada pembantu, majikannya cuma 1. Itu ibaratnya untuk orang Islam. Orang Islam itu Tuhannya 1. Jadi enak. Ya, kita berdoa kepada siapa? Allah, titik. Coba orang itu kalau Tuhannya 3 ya. Kalau ada orang itu Tuhannya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, terus Tuhan Ruhul Kudus. Itu kira-kira berdoanya kepada siapa? Berdoanya tetap kepada Tuhan, tapi kemudian ya Allah, jadi Tuhan berbagilah dengan sesama Tuhan. Jadi masa Tuhannya disuruh berbagi? Nah, itu bagi Allah berlaku perumpamaan, tapi bagi Allah tidak berlaku hukum kebalikan. Jadi berjuanglah supaya Allah memberi karunia. Kalau kita tidak berjuang berarti Allah tidak memberi. Tidak begitu. Bersyukurlah supaya Allah memberi tambahan. Berarti kalau kita tidak bersyukur Allah tidak memberi tambahan. Ya tidak begitu.
Jadi hukum kebalikan itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah supaya Allah memberi. Berarti kalau kita tidak berdoa, Allah tidak memberi. Tidak begitu. Karena Allah sudah memberi sebelum kita minta juga. Hanya saja kita lama-lama semakin dewasa semakin bingung. Ya, semakin dewasa semakin bingung. Makanya terus berdoa. Kan itu kita berdoa itu. Karena semakin dewasa semakin bingung. Tapi ya tetap bagus ya. Intinya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hamba Allah ya. Paham ya tadi ya? Jadi bagi Allah itu tidak berlaku hukum kebalikan. Jadi jangan sampai kita katakan kepada murid-murid dan kemudian teman-teman kita, ayo berdoa supaya Allah memberi. Ini. Kalau kamu tidak mau berdoa, Allah tidak akan memberi. Nah itu tidak benar itu. Karena Allah sudah memberi sebelum kita berdoa. Dan bisa jadi orang yang tidak berdoa itu malah dapatnya banyak. Dan kelihatan mereka tidak berdoa kepada Allah tapi kaya raya. Akhirnya kita menyalahkan Allah. Ya Allah, dia itu tidak berdoa tapi kok kaya raya. Aku berdoa tapi kok pas-pasan. Nah, itu karena salah menggunakan logika yang tidak pas tadi. Padahal doa itu ibadah. Namanya ibadah itu ya tentu nanti pahalanya di hari akhirat. (172) Rubbama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala qismatihi wastighalan bidzikrihi an mas'alatihi. Rubbama terkadang dallahum menunjukkan pada mereka al-adabu adab ala tarki talabi untuk tidak meminta, i'timadan karena mengandalkan, ala qismatihi atas pembagian Allah, atas pembagian Allah, wastighalan dan sibuk bizikrihi dengan zikir pada Allah, an mas'alatihi dari meminta kepada Allah. Titik, saya jelaskan. Orang-orang yang soleh, yang benar-benar mengenal Allah, itu terkadang malah tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Kenapa kau tidak meminta kepada Allah? Tidak meminta kepada Allah ini maksudnya tidak meminta bagian dunia kepada Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh ini yakin bahwa Allah sudah membagi jatah rezekinya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Zuhruf itu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah Allah yang membagikan jatah rezeki kepada setiap manusia dalam kehidupan dunianya. Jadi orang-orang yang mengenal Allah itu kadang malah mau berdoa kepada Allah untuk meminta rezeki. Itu tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Ya karena adabnya kepada Allah yang tinggi. Kenapa? Bagi orang yang mengenal Allah, ya, kalau meminta rezeki kepada Allah, itu seakan-akan menuduh Allah, Allah tidak memberi jatah rezeki.
seakan-akan menuduh Allah, Allah lambat memberikan rezeki. Kan gitu seakan-akan. Makanya orang-orang yang mengenal Allah itu, mereka sibuk zikir kepada Allah, sibuk ibadah kepada Allah, sibuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena yang dipakai oleh mereka adalah man syaghalahu zikri an mas'alati ataituhu fawqa ma sa'alahu as-sa'ilun. Siapa yang lebih sibuk ibadah, lebih sibuk zikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang meminta. Meminta rezeki kepada Allah itu baik. Ya. Tapi kalau ditanya dibalik gini, meminta rezeki kepada Allah itu baik. Baik ya. Tapi kalau balik ditanya, apakah meminta rezeki kepada Allah itu baik? Jawabannya apa? Jadi kalau pernyataannya meminta rezeki kepada Allah baik, betul. Meminta rezeki kepada Allah baik, itu betul. Tapi kalau kemudian ditanya, apakah meminta rezeki kepada Allah itu baik? Nah, di sini jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung orangnya. Apakah dia orang awam atau orang yang memang benar-benar imannya kuat, dia benar-benar mengenal Allah. Kalau dia imannya kuat dan dia benar-benar mengenal Allah, itu minta rezeki itu malah tidak mau. Kenapa? Karena minta rezeki kepada Allah itu seakan-akan menuduh Allah. Allah tidak memberi jatah rezeki baginya di dunia. Apa ada orang semacam itu? Ada. Yang sering saya ceritakan itu siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu punya doa mustajab. Tapi justru dia malah selalu berusaha untuk sembunyi dari pandangan manusia. Dia hidup bersama manusia, tapi dia berusaha menyembunyikan hakikat dirinya dari pandangan manusia. Uwais Al-Qarni hidup bersama manusia, dia sebagai penggembala, dan kemudian dipandang hina oleh masyarakatnya. Begitu dia ketahuan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar akan memberikan hadiah-hadiah yang besar, Uwais Al-Qarni menolak. Dia pamitan, saya ingin pergi. Dan tolong jangan ceritakan kepada siapapun dan jangan bertanya kemana aku pergi. Uwais Al-Qarni memilih hidup sederhana di pinggiran kota jadi penggembala dan orang tidak kenal siapa dia. Hidupnya hanya bersama orang-orang itu dan bersama kambing-kambing sebagai penggembala. Hari-harinya dihabiskan untuk ibadah, untuk puasa, untuk zikir kepada Allah. Andai Uwais Al-Qarni mau berdoa minta rezeki, dia punya doa mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi dia tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Justru tidak maunya itu karena punya adab kepada Allah. Karena berdoa meminta rezeki kepada Allah bagi Uwais Al-Qarni itu seakan-akan menuduh Allah tidak memberikan jatah rezeki. Padahal semua manusia lahir sudah ada jatah rezekinya. Bingung enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi ini untuk Uwais Al-Qarni ya. Untuk orang-orang yang super. Untuk orang-orang yang luar biasa. Jadi orang-orang yang punya doa mustajab itu ya, itu malah justru memilih hidup yang sangat sederhana. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa membantu orang. Justru mereka berjuang untuk orang lain dan mereka hidup bersama masyarakat. Mereka berdoa, ya Allah turunkanlah hujan. Allah langsung menurunkan hujan. Saya pernah cerita enggak tentang Imam Al-Munkadir. Nih,
Imam Al-Munkadir ini imam yang soleh. Dia jujur dan ahli ibadah, ahli hadis. Nah, suatu saat dia pergi ke Madinah di zamannya itu. Saya agak lupa tahun berapa ya, Masya Allah. Nah, masyarakat Madinah ini karena lama tidak turun hujan, akhirnya mereka berdoa supaya Allah segera menurunkan hujan. Tapi hujan tidak turun. Ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, ke hujan tidak turun. Imam Munkadir ini kemudian masuk ke Masjid Nabawi. Ternyata apa? Di akhir malam itu datang seseorang. Dia sudah selesai wudhu dan kemudian dia sholat 2 rakaat dan kemudian dia berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan dengan rahmat-Mu. Hujan langsung turun. Imam Munkadir ini heran, ini orang ini siapa ya? Didekati. Langsung ditanya, Pak, kaget dia. Dia tidak sadar kalau di masjid itu juga ada orang yang bernama Imam Munkadir itu. Maka orang ini kaget ini. Loh, kamu kok di sini? Iya, ini. Maka Imam Munkadir bertanya, bukankah Bapak itu penjahit yang ada di ujung kota Madinah itu? Iya. Langsung pamitan dia. Terus pulang ke rumah. Akhirnya apa? Imam Munkadir ini begitu siang, dia langsung mencari penjahit itu. Karena sudah kenal, bukankah Anda penjahit yang ada di sana itu? Iya. Begitu Imam Munkadir ini siang datang ke rumah penjahit itu, ternyata penjahit itu sudah pergi. Padahal penjahit ini ternyata apa? Dia ini wali Allah. Dia hidup di Madinah. Dia sebagai penjahit dengan kehidupan yang sangat sederhana. Dia punya doa mustajab. Ketika masyarakat Madinah itu 1 bulan 2 bulan berdoa, Allah tidak menurunkan hujan, dia hanya sendirian berdoa di Masjid Nabawi. Di akhir malam itu Allah langsung menurunkan hujan. Tapi begitu ketahuan, dia langsung barang-barangnya dikemasi, terus kemudian dia pergi. Dan siapapun tidak tahu kemana dia pergi. Hanya pamitan kepada tetangga-tetangganya, mohon maaf saya ada kegiatan, ada keperluan, saya ingin tinggal di sana. Udah pergi dia. Maka Imam Munkadir ini kehilangan. Pertanyaannya, orang ini, penjahit ini, yang hidupnya sederhana, ini kan dia punya doa mustajab ya. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki melimpah? Enggak, dia lebih suka hidup sederhana sebagai penjahit di pinggiran kota Madinah. Jawabannya apa? Memang seperti itulah wali Allah. Lebih suka hidup tenang, nyaman, dan orang tidak kenal siapa dia. Dan doanya hanya untuk supaya ia mendapatkan surga di hari akhirat. Ya, itulah keunikan. Nah, kita kembali ke sini. Rubbama dallahumul adabu ala tarki talabi. Jadi terkadang orang-orang soleh, wali Allah itu, mereka tidak berdoa kepada Allah untuk minta rezeki. Kenapa? Ya cukup dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah rezekinya itu. Sebagaimana dalam Quran dijelaskan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah yang membagikan rezeki kepada manusia. Padahal kan ada takdir Allah, itu yang dikaitkan dengan doa ya. La yardul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kalau manusia berdoa, Allah akan merubah. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lanjut. (173). Innama yudzakaru man yajuzu alaihil ighfal. Wa innama yunabbahu man yumkinu minhul ihmal. Innama yudzakaru, sungguh diingatkan, man orang, yajuzu mungkin, alaihi atasnya, alif falu lupa, alih malu lupa. Wa inna ma yunabbahu, dan sungguh diingatkan, man orang, yumkinu mungkin, minhu darinya, alih malu teledor, alih malu teledor. Titik. Siapa yang berhak untuk diingatkan dan diingatkan? Manusia. Siapa yang berhak untuk diingatkan dan diingatkan? Siapa? Manusia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah itu lupa sehingga harus diingatkan? Tidak. Artinya apa? Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan sampai mengatakan, ya Allah, saya itu sudah lama berdoa, kenapa engkau belum menurunkan? Kenapa engkau belum mengabulkan? Emangnya Allah tidak tahu kalau kamu sudah lama berdoa? Allah tahu. Jadi kalau berdoa ya tidak seperti itu. Ya Allah, aku sudah lama berdoa, kenapa belum dikabulkan juga? Emangnya Allah tidak tahu kalau kita sudah lama berdoa? Padahal ya tidak lama banget juga sih. Maka kalau berdoa tidak perlu punya nada mengancam. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Gitu aja. Jadi tidak sampai terus, ya Allah, aku sudah lama berdoa, kenapa belum dikabulkan juga? Nah, itu tidak boleh. Ya Allah, saya sudah belajar mati-matian, kenapa belum paham juga? Nah, itu tidak boleh. Namanya Allah tidak tahu kalau kita sudah belajar mati-matian. Nah, terus gimana? Ya Allah, saya sudah sungguh-sungguh belajar, maka bukalah pintu ilmu untukku. Lanjut 174. Wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqati, datangnya musibah, ujian. Wurudul faqati, datangnya musibah, ujian. Kenapa kok tampak bahagia? Semoga bahagia sampai ke surga ya. Jadi wurudul faqati, datangnya musibah, ujian. A'yadul muridin, a'yadul muridin adalah harapan orang-orang yang berharap pada Allah.
A'yadul muridin adalah harapan orang-orang yang berharap kepada Allah. Maksudnya apa? Orang yang mengenal Allah ketika mendapatkan musibah dan ujian, dia akan merasa senang. Kok bisa ujian itu membuat ia merasa senang? Ya karena ujian itu datangnya dari Allah. Dan ketika Allah memberikan ujian itu tanda cintanya Allah kepada orang itu. Dan ujian dari Allah itu pasti akan meninggikan derajat dan akan menghapuskan dosa-dosa. Pertanyaannya, ada enggak orang di dunia ini yang senang diuji? Ada enggak di dunia ini orang yang senang diuji? Ada enggak? Ada. Siapa? Mahasiswa. Ya, siapa? Mahasiswa. Itu senang diuji. Saya punya teman ya, sekarang sudah doktor. Dia ketika namanya diumumkan ujian terbuka untuk saudara ini, padahal judulnya itu apa? Ujian terbuka. Berarti dia akan diuji terbuka di depan umum. Tapi ketika dia membaca undangan dan membaca tulisan itu, dia senang. Padahal itu apa? Ujian. Pertanyaannya, kenapa dia senang dengan ujian? Karena dia memikir di balik ujian itu. Karena ujian ini syarat untuk mendapatkan gelar doktor. Maka begitu dia mendapatkan panggilan ujian terbuka, dia senang. Tidak melihat pada ujiannya, tapi setelah ujian ini apa yang dia dapat? Gelar doktor. Siapakah dokter itu? Dokter Sunarya Putra, ya. Dokter Heru Utomo. Jadi ketika dapat undangan ujian, itu senang. Kenapa? Karena yang dilihat bukan ujiannya setelah ujian itu. Sama sebenarnya. Orang yang mengenal hidup ini, ketika dia mendapatkan ujian, senang. Ujian ini pasti akan meningkatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilihat bukan ujiannya, tapi setelah ujian ini. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, siapa yang diuji oleh Allah, ya, maka ujian ini akan meninggikan derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan ada tingkatan derajat yang sudah disiapkan oleh Allah, dan itu tidak bisa diraih kecuali melalui pintu ujian. Jadi ada tingkatan derajat yang sudah disiapkan oleh Allah, namun tingkatan derajat ini tidak bisa diraih kecuali dengan pintu ujian. Ada ndak orang itu yang tidak diuji tapi malah nangis? Ada ndak? Banyak. Begitu mau ujian akhir semester kelas 3 SMA, dia baca pengumuman, kok nama saya ndak ada? Ya, kok nama saya ndak ada, berarti saya ndak ikut ujian. Enak loh mbak kalau ndak ikut ujian, kan ndak diuji. Ya ndak gitu kali. Ya, tidak diuji kok malah nangis, yang diuji malah seneng. Nah, karena yang dilihat bukan ujiannya, tapi di balik ujian itu. Maka datangnya ujian ini adalah kesempatan untuk menaikkan derajat surga.
Lanjut. In aratta wurudal mawahibi alaika. Salah, 175. Rubbama wajadta fi minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fi shaumi was sholati. Rubbama terkadang wajata engkau mendapat minal mazidi berupa tambahan fil faqati dalam ujian kesulitan, dalam ujian kesulitan, perkara la tajiduhu engkau tidak mendapatinya fi shaumi dalam puasa wa sholati dan sholat. Maksudnya apa? Sholat, puasa ini nanti akan meninggikan derajat di sisi Allah dan akan memberikan ketenangan jiwa. Nah terkadang dengan ujian ini justru terkadang derajat orang ini lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang rajin sholat, rajin puasa. Terkadang. Dan terkadang ujian ini akan meningkatkan derajat lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah. Nah, terkadang dengan ujian orang lebih tenang, bisa. Dan orang lebih bahagia, itu bisa. Dan dengan adanya musibah, ibadahnya lebih banyak, itu bisa. Dulu ada orang di Jawa Timur. Nah dia bisnis. Apa bisnisnya? Bisnis ikan mentah. Nah bisnisnya ini dia ngambil ikan mentah dari Lamongan atau Gresik. Nah terus kemudian dijual di Jawa bagian timur, Banyuwangi. Jadi otomatis belanjanya itu sore. Jadi begitu kapal merapat sore itu langsung ditimbang, dimasukkan truk, terus langsung dibawa ke sana. Kenapa? Karena nanti begitu sampai di sana ikan itu masih segar. Karena baru dapatnya dari laut, langsung dimasukkan truk terus dibawa ke sana, ke daerah Banyuwangi. Ini yang cerita orangnya. Nah ternyata apa? Karena harus ngebut. Harus ngebut. Jadi akhirnya apa? Kecelakaan. Karena harus ngebut terus, jadi akhirnya kecelakaan. Nah ketika kecelakaan, maka kekuatannya berkurang. Terus akhirnya gimana? Bisnisnya ganti. Tetap bisnis ikan, tapi tidak ikan segar. Karena kalau ikan segar itu sekarang didapat, sekarang juga langsung dikirim. Jadi dia harus berkejaran dengan waktu. Tapi terus lama-lama saya harus bisnis apa ya yang tidak dikejar waktu. Nah akhirnya bisnis ikan kering. Ya ikan asin, pokoknya ikan yang kering-kering. Jadi akhirnya ternyata apa? Lebih enak. Karena sekarang itu dapat. Nah dapatnya ini kan ikannya sudah kering. Jadi meskipun diantar pelan-pelan itu tetap. Karena ikan ini bisa bertahan sampai sebulan, bahkan lebih dari 1 bulan. Karena dia sudah dikeringkan, sudah diasinkan. Tinggal ngirim aja ke pasar-pasar gitu. Ternyata apa? Rezekinya lebih banyak, hatinya lebih tenang. Kenapa dia lebih tenang? Karena tidak dikejar waktu. Rezekinya lebih banyak. Kenapa? Karena dia bisa langsung ke pasar-pasar keliling. Dan tidak dikejar waktu, Bang. Itu bisnis ikan kering. Rezekinya lebih banyak.
Akhirnya apa? Dia mengatakan, alhamdulillah, saya pernah kecelakaan. Kok bisa pernah kecelakaan kok malah alhamdulillah? Karena justru kecelakaan itu membuat dia pindah bisnis. Dari ikan basah ke jualan ikan kering. Nah ternyata memang dia pasnya jualan ikan kering. Disitulah Allah memberikan rezeki yang cukup. Nah, tapi ya tentu setiap orang punya cerita sendiri-sendiri ya. Ya, setiap orang punya cerita sendiri-sendiri. (176) Al-faqatu busutul mawahib. Al-faqatu ujian musibah. Ujian musibah, busutul mawahibi, hamparan karunia Allah. Apa benar ujian itu adalah hamparan karunia Allah? Ya kalau pakai surat Al-Insyirah kayaknya gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti siapa yang berhak bahagia? Orang yang hidupnya mudah atau orang yang hidupnya susah? Siapa yang berhak bahagia? Kalau membaca ayat tadi, itu kan inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti yang berhak bahagia itu orang yang berada dalam kesulitan. Kenapa? Karena setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, mereka yang berada dalam kemudahan berarti siap-siap roda akan berputar, dia akan susah. Bisa jadi. Dan memang terjadi. Karena hidup ini berputar, roda itu kan berputar ya. Yang tadinya susah menjadi bahagia, yang tadinya bahagia menjadi susah. Nah kalau kalian kok merasa susah terus, nah itu mungkin rodanya rusak. Kok saya di bawah terus ya, susah terus ya, ya rodanya rusak. Tapi ndaklah, roda itu ndak akan rusak, roda akan terus berputar. Roda akan terus berputar. Kenapa roda berputar ya? Karena memang hukum alam. Hukum alamnya apa? Orang kalau kepanasan, ya pasti badannya akan jadi kuat. Nah, orang kalau biasa tinggal di tempat yang sejuk, nikmat, akhirnya apa? Tidur-tiduran. Lama-lama begitu kena panas sedikit, kena hujan sedikit, mudah sakit. Itu sudah hukum alam. Ya, kalau kalian sering kepanasan itu lama-lama jadi kuat badannya. Tapi kalau sudah biasa enak, biasa sejuk, begitu kena panas sedikit sudah langsung flu. Biasa nyaman, begitu kena hujan sedikit sudah langsung sakit, pilek dan yang lain-lain. Jadi itu hukum. Maka disitulah akan terjadi perputaran hidup. Ya, menangis jadi tertawa, tertawa jadi menangis. Tidak ada yang abadi. Lanjut 177. In arata wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika
Innamas shadaqatu lil fuqara'i. In arata, jika kamu ingin. In arata, jika kamu ingin. Wurudal mawahibi, datangnya karunia Allah. Alaika, kepadamu. Sahih, benarkan. Al-faqara, al-faqra, kefakiranmu. Wal faqata, dan kesulitan. Ladaika, padamu. Innamas shadaqatu, sungguh sedekah. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Ini perlu saya jelaskan. Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara'i, ini aslinya ayat ini untuk masalah zakat. Masalah zakat. Kenapa? Zakat untuk orang fakir berhak mendapatkan zakat. Logikanya gitu. Jadi zakat untuk orang fakir berhak mendapatkan zakat. Nah sekarang logika ini dipakai untuk orang-orang yang ingin mendapatkan karunia dari Allah. Karunia kekuatan iman, karunia ilmu, dan yang lain-lain. Maka kalau ingin mendapatkan karunia dari Allah, maka rasa kebutuhan kepada Allah ini harus diperbaiki, harus diperkuat lagi. Makanya kadang-kadang di kitab-kitab itu ada tulisan al-faqiru ila rahmatillah. Al-faqir itu artinya yang melarat atau yang sangat membutuhkan ila rahmatillah, pada rahmat Allah. Ada enggak yang pernah membaca tulisan itu? Pernah baca al-faqiru ila rahmatillah. Tapi kan kata al-faqiru, yang melarat, yang benar-benar membutuhkan kepada rahmat Allah, ini harus diperkuat, diperdalam, dipertegas di hati. Kalau sudah benar-benar membutuhkan, nah nanti Allah pasti akan memberi. Maka kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada penjelasan dua orang yang tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar itu artinya susah untuk mendapatkan ilmu. Siapakah dia? Satu orang yang pemalu. Pemalu tapi khojal, bukan haya. Pemalu itu malu melaksanakan kebaikan, malu bertanya, malu ketemu sama orang. Malu ketemu sama orang itu bukan haya, tapi itu khojal. Ada ndak orang itu kalau ketemu orang itu malu, tapi kalau maksiat tidak malu. Kalau diajak ke masjid malu. Nah itu ndak bisa sholat khusyuk seperti kamu, malu. Tapi kalau nongkrong di pinggir jalan pakai celana pendek, tidak malu. Ini bukan malu yang benar, itu namanya khajal. Ya, namanya apa? Khajal. Nah, kalau malu itu dia yang malu melaksanakan larangan. Nah, itu baru malu yang benar. Nah, tapi kadang-kadang kata haya dengan khajal ini digunakan sama kadang. Maka dua orang tidak bisa belajar. Satu, orang yang pemalu, malu bertanya, malu ketemu sama orang. Nah, dia susah belajar. Nah, terus yang kedua, orang yang sombong.
itu dia susah. Nah, digambarkan dalam sebuah syair, al-ma'u harbun lil makanil ali. Jadi orang sombong itu orang yang tinggi. Dan orang yang tinggi itu tidak mungkin bisa diairi oleh ilmu. Sebagaimana tanah yang tinggi itu tidak bisa diairi oleh air. Air mengalir ke tanah yang paling rendah. Maka semakin tawadhu dia akan semakin mendapatkan air yang banyak. Semakin tawadhu dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Tawadhu itu yang merasa bodoh, merasa tidak tahu. Kayaknya ini saya tidak tahu ini. Tapi tawadhu itu tidak gampang loh. Kalau orang itu sudah pinter. Kadang-kadang orang tidak pinter saja sombong ya. Apalagi kalau yang sudah pinter. Itu kadang-kadang tawadhu itu susah. Kayaknya yang disampaikan itu biasa-biasa saja ini. Tapi bisa jadi ketika didengar lagi dari orang lain, itu bisa jadi dia mendapatkan inspirasi. Karena begini loh, penemuan itu tidak harus menemukan jalan yang benar. Penemuan itu termasuk menemukan jalan yang salah, itu penemuan. Ya. Jadi ilmu itu ada ilmu mengetahui jalan benar, ada ilmu mengetahui jalan salah. Sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman itu datang kepada Rasulullah untuk bertanya. Tapi yang ditanyakan ini unik. Kalau yang lain-lain itu nanya jalan ke surga, tapi Hudzaifah ini nanya jalan ke neraka. Berarti jalan ke neraka ini termasuk ilmu. Ya Rasulullah, ini apa jalan ke neraka? Kira-kira bahasanya gitu ya. Maka Rasulullah itu menjawab, wahai Hudzaifah, sungguh ini hanya kamu yang berpikir apa jalan menuju ke neraka sehingga kamu bisa menghindarinya. Ya Rasulullah, saya bertanya itu supaya saya bisa menghindari. Berarti orang tahu jalan ke neraka ini termasuk ilmu. Orang tahu jalan yang salah ini termasuk ilmu. Maka ilmu itu semakin banyak didengar, lama-lama pemahamannya semakin kuat. Dan lama-lama pemahamannya semakin benar. Jadi ini untuk membentuk rasa tawadhu supaya kita diairi oleh ilmu. Jadi kalau mungkin mendengar ceramah dari temannya, kayaknya salah ini. Tenang aja, dengerin aja. Minimal kan tahu kan itu salah. Ya, daripada terus kemudian ditinggal. Lanjut. Terus, in aradta wurudal maha mawahibi. Nah, saya kembali ke depannya. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan karunia dari Allah, nah berarti rasa kefakirannya, rasa kebutuhannya kepada Allah, nah ini yang diperkuat, dibenarkan. (178) Tahaqqaq bi awsafika yumidduka bi awsafihi. Tahaqqaq bi dzalika yumidduka bi izzihi. Tahaqqaq bi ajzika yumidduka bi qudratihi. Tahaqqaq bi dha'fika yumidduka bi haulihi wa quwwatihi. Ada yang salah tulis sedikit ya. Ini bukan bidzalika, salah harokatnya. Coba saya terjemahkan. Tahaqqaq, benarkan.
Tahakkak benarkan biausofika dengan sifat-sifatmu, yumidduka maka Allah menolongmu biausofihi dengan sifat-sifatnya. Tahakkak benarkan bizullika, bizullika salah baca tadi, bizullika dengan kerendahanmu. Yumidduka maka Allah membantumu bi'izzihi dengan kemuliaannya. Tahakkak benarkan bi'ajzika dengan kelemahanmu. Yumidduka maka Allah membantumu biqudratihi dengan kekuasaannya. Tahakkak benarkan bidhafika dengan kelemahanmu. Yumidduka maka Allah membantumu bihaulika dengan upayanya, wa quwwatihi dan kekuatannya. Maksudnya apa? Siapa yang doanya mudah dikabulkan? Yang doanya mudah dikabulkan adalah orang yang paling merasa susah. Kenapa orang yang paling merasa susah itu mudah dikabulkan? Karena dia merasa susah disebabkan dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maka dia benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan memberikan kekuatan. Siapakah yang menjadi contoh ini? Yang jadi contoh ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian pasti kenal ya dengan hijrahnya Rasulullah ke Taif. Ada yang pernah mendengar hijrah Rasulullah ke Taif? Pasti dengar ya. Rasulullah setelah ditinggal wafat Khadijah dan ditinggal mati Abu Thalib, Rasulullah tidak lagi punya perlindungan di Mekah. Bahkan Rasulullah diusir dari Mekah. Akhirnya apa? Rasulullah hijrah ke Taif. Ternyata apa? Begitu sampai ke Taif, langsung disambut dengan jajan, kue. Kue apa? Kalau kue cemblem sih enak. Tapi kue ini batu kerikil. Batu kerikil dan kemudian anak-anak kecil dikerahkan. Untuk apa? Untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ke anak kecil yang dikerahkan ya? Karena kan para pejabat tinggi di Taif itu mereka merasa tidak perlu turun tangan. Gengsi mereka kalau ngurusi orang kecil seperti Muhammad dan Zaid bin Harisah yang menemani Rasulullah ini. Nah, ini orang tidak ada artinya ini. Kenapa? Karena di Mekah dibuang dan dia tidak ada siapa-siapa. Akhirnya kepala-kepala suku Taif itu merasa gengsi, tidak perlu turun tangan. Udah anak-anak kecil aja suruh ngurusin itu. Udah usir mereka, lempari batu. Maka Rasulullah dilempari batu. Ya terpaksa Rasulullah lari dari kabilah Taif ini sampai kemudian istirahat di sebuah kebun. Di situ ada pohon, Rasulullah istirahat di situ. Darah mengalir dari kaki Rasulullah, dari betis Rasulullah, depan belakang. Sampai sepatu yang dipakai Rasulullah itu penuh dengan darah. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Rasulullah? Tidak ada kekuatan apa-apa. Balik ke Mekah, tidak mungkin. Zaid bin Sabit itu bingung, ya Rasulullah, kemana panjenengan akan pergi? Ke Mekah tidak mungkin. Mekah sudah mengusir kita. Dan di Mekah kita tidak punya siapa-siapa yang bisa melindungi kita. Ke kabilah Arab yang lain semuanya sudah menolak. Sudah ada 15 kabilah yang menolak kita.
Kalau kita balik ke Taif juga tidak mungkin. Ya Rasulullah, kemana panjenengan akan pergi? Rasulullah menjawab, wahai Zaid, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Tapi sebelum itu Rasulullah berdoa, Allahumma ilaika asku du'fa quwati wa qillati khilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengeluhkan kelemahanku dan kehinaanku dan kebodohanku. Kebodohan maksudnya di sini qillatul khilah. Sampai-sampai Rasulullah itu merasa tidak punya daya, tidak punya upaya sama sekali. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu bahwa aku sangat lemah, tidak punya daya, tidak punya upaya. Dan Rasulullah kemudian menjelaskan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Nah, setelah itu baru usaha dilaksanakan. Tapi yang terpenting, yang sesuai dengan poin ini adalah Rasulullah benar-benar yakin, tidak punya kekuatan, tidak punya upaya, dan merasa lemah. Nah, saat itulah Allah kemudian memberikan kekuatannya. Jadi orang diuji itu kayak orang dijatuhkan. Bener ya? Orang kalau diuji asalnya kaya, tiba-tiba melarat jelek, itu kayak jatuh. Awalnya sehat, kuat, tiba-tiba diuji sakit, pelek, itu kayak jatuh. Nah, ketika jatuh dan kemudian sampai di dasar, nah, ketika sampai di dasar ini nanti bagaimana? Apakah dia kemudian mengakui bahwa dia itu merasa tidak berdaya dan perlu bantuan Allah atau tidak? Kalau dia merasa tidak berdaya dan perlu bantuan Allah, saat itulah Allah akan memberikan bantuan. (179) Rubbama ruziqal karamata malam takmul lahul istiqamah. Rubbama terkadang ruziqa diberi al karamata karamah man orang lam takmul belum sempurna lahu baginya al istiqamatu istiqamah. Ini berlaku untuk siapa? Untuk kita. Gini loh, kadang-kadang orang itu ketika ditolong oleh Allah, dia berada dalam kesulitan sampai bingung bagaimana ini caranya. Dia kemudian berdoa kepada Allah dan Allah langsung mengabulkan doanya dengan perantara orang lain. Tiba-tiba ada orang nelpon terus kemudian ngasih duit. Ya, Pak Ustadz, nomor rekeningnya berapa? Ini bisa saya kirim ya, langsung terus dikirim. Itu kadang-kadang pertolongan Allah seperti ini membuat orang yang ditolong ini merasa dirinya ini wali dan orang hebat. Padahal belum tentu. Demikian juga kita yang mungkin kadang-kadang merasa mendapatkan karomah, juga tidak boleh merasa bahwa kita pasti sudah istiqomah. Tandanya apa? Mendapatkan karomah, padahal belum tentu. Pertolongan Allah, karomah, ini belum tentu jadi bukti kebenaran istiqomah.
kebenaran istiqomah dalam syariat Islam? Belum tentu. Pertolongan Allah ya pertolongan Allah, gitu aja. Maka karomah ini bukan ukuran. Andai karomah jadi ukuran, wah, banyak orang-orang yang sangat soleh tapi tidak punya karomah, biasa-biasa saja. Bahkan orang-orang yang luar biasa itu kadang-kadang malah tampaknya biasa-biasa aja. Makanya perlu kita waspadai. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Min alamati, di antara tanda iqamatil haqqi, pertolongan Allah Ta'ala laka untukmu fi syai'i, dalam sesuatu, iqamatuhu, pertolongan Allah, iyaka, padamu, ma husulin nataiji, bersama munculnya hasil, fihi, padanya, bersama munculnya hasil. Maksudnya apa? Iqamah di sini, ini terkadang Allah menempatkan kita pada posisi tajrid, ada posisi asbab. Posisi tajrid itu orang yang hidupnya seakan-akan lepas dari beban mencari rezeki dunia. Hidupnya hanya untuk ibadah, dakwah, ngajar, sosial, dan yang lain-lain. Tapi itu adalah posisi yang ditempatkan oleh Allah. Kalau benar Allah menempatkan di situ, pasti sudah ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, berarti dia malas. Kenapa kau tidak kerja? Ya, saya dakwah. Ketika ditanya mana hasil dakwahnya, tidak ada. Nah, ini berarti dia malas. Malas tidak kerja, akhirnya dakwah dijadikan alasan. Ya. Atau terbalik, kenapa kau tidak ngajar, kenapa kau tidak dakwah, kenapa biasanya kan bantu ini, kok sekarang tidak? Sekarang saya sibuk kerja. Oke, kalau memang sibuk kerja, mana hasil kerjanya? Kau tidak ada. Nah, ini kan berarti alasan aja. Alasan dia tidak ngajar, alasan dia tidak ngaji, alasan dia tidak ngurusi kegiatan sosial. Padahal biasanya sibuk ngurusi masjid, ya minimal bersih-bersih, terus ngajar TBA, ya. Terus tiba-tiba tidak mau. Alasannya kerja. Tapi ternyata apa? Kerjanya tidak ada hasilnya. Karena memang dia tidak kerja. Ini berarti alasan aja. Alasan kerja tapi tidak kerja. Jadi bisa jadi orang itu dakwah atau kerja itu dijadikan alasan. Tidak dakwah, tidak ngurusi masjid, alasannya sibuk kerja.
Kadang-kadang dia itu tidak mau kerja tapi alasannya ngurusi masjid, ngurusi dakwah. Maka tidak benar itu. Kenapa? Maka di sini dijelaskan iqamatuhu iyyaka fihi ma'husulin nata'ij. Kalau memang benar Allah menempatkanmu di situ, pasti ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, berarti malas. Karena orang malas itu pinter. Ya. Kalau di lembaga pendidikan, terkadang ya di lembaga pendidikan, contoh mahasiswa. Mahasiswa yang paling pinter itu yang sering terlambat atau yang tidak pernah terlambat. Ternyata mahasiswa yang paling pinter itu yang sering terlambat. Buktinya apa? Kalau ditanya selalu pinter nyari alasan. Dan alasannya selalu masuk akal. Tapi kalau mahasiswa yang jarang terlambat, itu kalau ditanya kenapa kamu kok jarang terlambat? Tidak tahu Ustadz ya. Saya harus jawab bagaimana. Tapi kalau yang hampir selalu terlambat, selalu ada alasan dan pinter nyari alasan. Nah, jadi alasan itu selalu ada. Ya, alasan itu selalu ada. Maka poin 180 ini luar biasa ini. Saya baca ini, saya renungkan. Itu ada kaitannya dengan, nanti bisa dibaca lagi yang nomor 2. Ya, nomor 2. Iradatuka tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inkhidatan 'alil himmatil aliyah. Nah, apa penjelasannya bisa dibuka yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi ada maqam asbab, maqam tajrid. Dua-duanya makom, dan dua-duanya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalahkan yang lainnya. Nomor 181. Kita percepat ya supaya cepat selesai. Apa sudah capek? Apa sudah capek? Sudah. Apa mau lanjut? Ya sudah ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.